apakah bermanfaat untuk dakwah atau justru merusak dakwah. Nah itu. Ada orang yang tidak ceramah, tidak tausiah dakwah. Polisi, tentara, Pak Polisi pakai baju seragam, razia anak-anak SMA, boncengan. Siapa ini? Pacar Pak, anak sekolah kok masih pacaran, sekolah aja yang bagus-bagus, ada hafal surat pendek. Itu berkesan sekali di kepala dia, sampai mati dia ingat itu kemarin waktu razia. Padahal itu bukan tugas, tapi bernilai ibadah, tanpa harus baca ayat, tanpa tabligh akbar. Tentara masuk di kampung, jaga perbatasan, sabu merajalela. Apa kalian pakai sabu? Merusak anak bangsa. Kalian yang akan diharapkan menjaga Indonesia. Itu dakwah yang luar biasa, tanpa mengganggu ketertiban umum, tanpa mengganggu agama saudara-saudara kita yang lain. Kita enggak urus ibadah. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi apapun profesi kita bisa dipakai sebagai amal soleh, diisi dengan dua. Oke, yang keenam strategi, yang keempat strateginya. Bagaimana supaya waktu ini berisi? Apa strateginya? Strategi yang dipakai supaya waktu ini berisi adalah membuat program. Saya menyusun jadwal 1 tahun. Januari 2025 sampai Desember 2025. Hari Jumat, Sabtu, Ahad pertama keluar, nanti jadwal Jawa Barat. Jumat, Sabtu, Ahad kedua itu saya stay di Riau untuk jadwal Riau. Jumat, Sabtu, Ahad ketiga itu nanti jadwal Jawa Barat. Yang pertama kemarin sudah lewat, yang kedua di Riau, yang ketiga nanti di Jawa Barat. Jumat, Sabtu, Ahad yang keempat nanti jadwal Brunei Darussalam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Jumat berangkat pagi dari Pekanbaru sampai di lokasi tabligh akbar 2, siang dengan malam. Sabtu tabligh akbar 3, pagi siang malam. Ahad 3, pagi siang malam. Senin 2, subuh dengan duha. Jadi selama 4 hari itu berarti 10. Itu maka saya tidak bolak-balik, karena kalau bolak-balik pagi ini di Medan, sore di Makassar, malam di Jakarta, habis waktu di airport. Gimana dengan pondok, gimana dengan keluarga? Nah, jadi ada planning program sehingga tersusun rapi, apa, kemana, di mana, sama siapa, jelas kalau ditanya orang. Ustaz Januari ini kemana? Jelas. Jumat, Sabtu, Ahad. Bagaimana dengan Selasa, Rabu, Kamis? Selasa, Rabu, Kamis di pondok. Selasa, Rabu, Kamis dibagi lagi. Rabunya itu subuh, besok Rabu Riyadhus Shalihin. Habis itu menerima tamu-tamu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Besok sore nonton bareng, nobar dengan Ustaz Fauzi. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa subuh, Rabu nggak bisa diganggu. Selasa subuh dengan Kamis subuh baca tafsir Jalalain untuk santri. Berarti tinggal untuk keluarga Selasa, Kamis. Selasa, Kamis. Rabu untuk jamaah dekat rumah, tamu-tamu. Untuk keluarga Rabu, Kamis. Bagaimana kita punya buat program? Ya, tapi kami kan nggak ustad. Ini contoh supaya realnya jangan sampai saya ngomong ala ustad cuma ngomong gimana jadwal dia. Baru saya ceritakan. Adapun kita bidangnya masing-masing tidak sama. Ya, jadi kalau kebetulan dia guru ngajar, oke. Berarti ngajar dari jam 8 pagi, break zuhur sampai petang. Habis itu pulang apa kegiatan? Saya
Kalau sampai nanti usia 50-60, seandainya sampai usia saya 60, saya udah nggak kuat lagi keluar jauh-jauh, batuk, demam, diabetes, gula darah, jantung. Lalu saya duduk di rumah, apa yang saya lakukan? Sudah saya tulis di laptop. Pagi habis sholat subuh saya membacakan kitab ke santri. Insya Allah habis sholat subuh itu saya mau membacakan kitab akidah, lagi fresh, lagi segar, Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam, atau ada Suqi ala Ummil Barahin, dibacakan kepada santri. Jamaah juga boleh ikut, masjid terbuka. Dah, habis itu sebelum zuhur bisa masuk 2 kelas. Masuk kelas. Saya mau di hari tua tidak bisa lagi menggelegar tabligh akbar di tengah lapang. Paling tidak masuk kelas yang enggak usah terlalu banyak, 20-30 orang, betul-betul ngaji, mendidik para dai-dai. Zuhur, salat zuhur berjamaah. Habis zuhur qailulah, ambil sunnah Nabi supaya sehat, segar badan, tidur agak setengah jam, 1 jam. Habis itu fresh lagi. Menjelang asar nulis. Apa yang akan Ustaz tulis? Saya mau ta'liq Sahih Bukhari 7.275 hadis. Jadi kalau bisa dicoret-coret dikit sebelum mati. Oh, ini maknanya, ini terjemah bahasa Indonesia. Habis asar olahraga, jalan. Maghrib ke Isya baca hadis. Baca hadis Sahih Bukhari. Lalu kemudian sebelum baca itu baca syarah, ada komen-komen sedikit, hasil itu dicicil dikit, nanti jadi 1 buku. Habis Isya kumpul dengan keluarga, dengan jamaah, dengan tetangga, dengan jiran. Sementara malaikat maut datang. Sudah saya tulis buku yang akan ditulis 1 folder, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Itu kan Ustaz, setelah jadi Ustaz bagaimana dengan dulu? Dulu saya banyak, dulu saya menulis. Buku yang saya terjemahkan total semua lebih 40. Jadi kalau ada waktu kosong saya menerjemahkan buku-buku. Jadi jangan sampai ada waktu kosong yang tidak bermakna. Ni'matani ala nuwa ni'mat maghmunun fihi ma katsirun minan nas, banyak orang yang tertipu. Yang pertama as-sihah, sehat. Yang kedua wal faragh, waktu kosong. Mesti berstrategi. Oke, yang kelima. Apa yang membuat waktu hilang? Pembahasan kelima. Yang membuat waktu hilang adalah manusia yang ada di sekitar kita. Ngobrol, ngalor ngidul, temanya nggak jelas, arahnya nggak jelas. Itu. Saya kalau ceramah banyak ngomong saya, tapi kalau duduk nerima tamu atau duduk sama orang, nggak bisa saya lama-lama. Saya lebih suka bahasa tulisan. Nelpon orang aja kalau udah, apa kabar, sehat, kapan datang, udah bingung lah saya itu, apa lagi habis tuh. Lebih nyaman saya mengirim WA. Tapi kalau ceramah tabligh akbar memang bisa saya ngomong 1 jam. Tapi kalau ngomong sama orang, mungkin kesan tamu Ustadz itu nggak sama kayak ceramah. Kalau datang sombong, bukan sombong, memang nggak tahu saya apa yang mau saya cakap kan. Ya, apa kabar, sehat, dari mana? Nggak mungkin ditanya kapan pulang, nggak, mana boleh nanya tamu kapan pulang. Anak-anak keluarga sehat, udah. Habis itu kalau diteruskan lagi ngulang lagi tuh. Sehat semuanya, udah bingung. Tapi kalau dia orang yang suka ngobrol, nanya-nanya dia. Jadi orang yang sekitar kita ini sangat, bukan saya mengatakan kita mesti angkuh, sombong, jaim, enggak. Tetap biasa, tapi jangan sampai waktu kita habis. Yang kedua, alat komunikasi multimedia. Handphone, TV, ini. Jadi kalau kita saling mendukung, alhamdulillah ustazah nggak boleh TV dan saya pun setuju. Ini masalahnya istri nggak suka TV, suami suka, atau suaminya nggak mau TV, istrinya pula minta.
Jadi kalau kita sejalan sama-sama tidak TV, internet secukupnya, kebutuhan perlu saja. Habis itu apa waktu ini kemana? Ada masanya libur, nonton, ya. Tapi yang ditonton itu pun juga apa hikmah, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ini mesti kita antisipasi apa saja di sekitar kita ini yang kira-kira menghabiskan waktu kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu kemudian alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, ini hati-hati. Tanpa terasa scroll sejam, 2 jam, 3 jam habis. Ingat, orang kalau gila handphone itu bisa hilang nafsu tidurnya, nggak tidur. Ada candunya itu, kayak narkoba juga. Oke, pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-6 adalah setelah kita mengatur dengan strategi, kita mengantisipasi apa saja yang kira-kira membuat waktu kita ini hilang. Yang ke-6, kita mesti selalu merefresh diri kita, menyadarkan diri kita bahwa waktu ini tidak lama lagi. Bagaimana caranya? Nengok orang sakit, nengok orang mati, membayangkan mati, mempersiapkan alat-alat mati. Itu saya kebetulan lagi bongkar-bongkar bersama sepupu saya, bongkar-bongkar dapat surat. Surat itu surat nenek emak saya, bukan nenek saya, neneknya emak saya. Saya punya emak Haja Rohana punya emak Siti Aminah, Siti Aminah punya anak Haja Maryam. Ada suratnya, saya simpan. Kalau aku mati, yang bacakan kulhu si fulan, bayar sekian, bayarkan fidyah puasaku yang tinggal, lengkap semua. Dan saya coba menulis surat ketika sedang saya sepi sendiri, tak ada orang, ustazah tak ada, anak tak ada. Saya ambil kertas, saya tulis. Wah, itu dalam sekali rasanya. Kalau aku mati nanti, jenazahku letakkan di ruang tamu. Kalau aku mati pagi, jangan tunggu lama-lama, langsung kuburkan. Yang akan memandikan jenazahku adalah si fulan-fulan, yang mengkafankan si fulan, yang memasukkan ke liang lahat, yang masuk ke dalam 3 orang, megang kepala si fulan, megang pinggang si fulan, megang kaki si fulan. Setelah kalian kuburkan aku, bacakan di bagian kepalaku Al-Fatihah, bacakan pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Anakku, tolong kalian bacakan talqin sesuai dengan hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, kaki ujung Al-Baqarah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar. Setiap kalian mengingat aku, kirimkan doa Allahumma ighfir lahu. Itu air mata itu tak terbendung itu. Suratnya disimpan. Makanya ulama-ulama dulu ada yang menggali kuburnya. Di kuburnya itu dia bacakan Al-Quran ribuan kali khatam. Untuk apa itu? Untuk merefresh diri kita itu. Kalau jamaah mau ingat mati kan tinggal dengar ceramah, setel ceramah. Kalau saya, gimana saya mau menasihati diri saya? Cara saya menasihati diri saya membaca wasiat itu. Ini kain kafanku, ini nanti tapak tanah pekuburanku. Itu merefresh diri kita itu supaya akunya akan mati. Ustaz kok sibuk kali, ceramah ke sana, ceramah ke sini, isi pengajian. Tujuannya untuk apa? Ya sebelum mati. Aku mesti mengisi waktu ini sebelum mati. Video yang diupload di channel ini wajib 40 jam.
Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 10 jam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 10 jam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 10 jam, 30 jam. Ditambah lagi subuh Rabu 1, 2, 3, 4, 34 jam. Ditambah lagi malam Rabu 38 jam. Ditambah lagi sore Jumat 39 jam. Ditambah lagi online yang lain, pasti ada online lain 40 jam, itu yang wajib. Belum lagi yang lain-lain, yang kultum, yang nasihat, yang jadi kalau kita antisipasi, kita buat strategi, kita buat stimulus, kita buat motivasi terhadap diri kita, maka insya Allah kita akan mengisi waktu. Tapi yang namanya manusia, ya kadang semangat, kadang kurang semangat. Saya masih manusia, kadang semangat menulis, menyusun. Saya mau menyusun gambar-gambar yang begitu banyak itu. Orang sekarang malas membaca, suka nengok gambar. Saya mau susun gambar. Ini gambar saya di Pontianak, ini gambar saya di Ketapang, ini gambar saya di Sambas, ini gambar bercerita. Kemudian ijazah, hadis, buku, kitab, riwayat, satu buku khusus. Kemudian kata-kata hikmah. Banyak yang ada di pikiran ini. Waktu belum cukup, tapi nanti sampai masanya tetap saya tuliskan. Andai pun tidak, insya Allah niatnya sampai insya Allah. Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada satu kesempatan yang sudah